Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Farid di part yang ke-10 ya di sini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Jangan lupa di sini saya selalu mengingatkan untuk mengisi daftar hadir dulu ya. Jadi sebelum pelajaran itu selalu mengisi daftar hadir dulu. Nah, materi kita setelah ulangan penilaian harian kedua ya, yaitu adalah trigonometri. Nah, ini saya tahu kalian paling tidak suka dari SMP dulu. Nah, makanya di sini saya berikan trik-triknya ya. Jadi mulai dasar saja ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari betapa pentingnya itu trigonometri ya. Jadi kita dapat mengukur tinggi pohon tanpa harus merobohkan dulu atau mengukur tinggi gedung ya dan seterusnya. Ini gunaan dari trigonometri. Kemudian untuk yang kita pelajari hari ini adalah ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Yang pertama yang kita pelajari adalah sudut, kemudian ukuran sudut, yang ketiga sudut pada kuadran, kemudian yang keempat perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, dan yang kelima adalah contoh aplikasinya. Oke, yang pertama sekarang di sini adalah sudut ya. Nah, sudut adalah hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pusat tertentu dari sisi awal ke sisi akhir. Ya. Arah putaran menentukan tanda sudut. Sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sedangkan sudut bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah jarum jam. Contohnya ini ya. Nah, ini adalah sisi awalnya, kemudian kalau sudah bergeser nanti di sini, maka sudutnya ini adalah sudut theta. Ya. Kemudian karena di sini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka di sini sudutnya positif. Sedangkan yang kedua, ini karena searah dengan arah jarum jam, maka sudutnya negatif. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ukuran sudut. Ukuran besar sudut dinyatakan dengan satuan derajat atau satuan radian. Hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Nah, ini. Kalau 1 radian ya, itu sama dengan pi per 180 ya. Atau 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi. Ya, jadi saya ulang ya, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Contohnya misalnya di sini, besar sudut 1/4 putaran. Ini nanti akan sama dengan 1/4 kali 360 derajat. Berarti sama dengan 90 derajat. Kalau misalnya dalam radian, maka 1/4 kali 2 pi radian. Karena 360 itu sama dengan 2 pi. Ya. Kemudian nanti di sini akan didapatkan 2/4 berarti setengah pi radian. Kemudian yang berikutnya di sini, pi radian sama dengan 1/6 kali 2 pi radian. Atau sama dengan 1/6 kali 360 derajat. Yaitu sama dengan 60 derajat. Nah, ini sudah tidak asing lagi di SMP kalian sudah pelajari, ini hanya mengingat kembali ya. Oke, kelanjutannya sudut pada kuadran. Nah, di sini sudut dapat digambarkan pada bidang koordinat. Posisi sudut pada bidang koordinat disebut kuadran. Bidang koordinat terbagi menjadi 4 kuadran. Besar sudut pada setiap kuadran disajikan seperti gambar berikut. Nah, ini yang pertama adalah kuadran 1, yaitu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah kuadran 2. Ini kalau kuadran 1 tadi ada di sebelah kanannya sumbu Y, kalau kuadran 2 berarti di sebelah kirinya sumbu Y. Tapi ada di atas sumbu X ya. Kemudian kuadran 3 ada di bawahnya sumbu X tetapi di kirinya sumbu Y. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 di bawahnya sumbu X, di kanannya sumbu Y. Sedangkan rentangannya, ini kalau kuadran 1, 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kalau kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat. Yang terakhir,
kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Ini yang. Kemudian yang keempat, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, ini untuk sudut istimewanya ini sudah kalian pelajari dulu di SMP ya, seperti ini ya. Berarti sudut istimewanya dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan kalau sin berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos kebalikannya berarti 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, ini ada trik menghafalkannya bisa menggunakan tangan. Ya, nih. Yang kita gunakan adalah tangan kiri. Jadi dari ibu jari ini sudutnya adalah 0 derajat ya. Kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan yang terakhir adalah 90 derajat. Karena yang kita hafalkan di sini baru di kuadran 1 saja. Kemudian, nah ini juga sama, masih tangan kanan, maka nilainya nanti ya, sinusnya di sini kalau 0 derajat berarti nilainya 0, kemudian setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Ini untuk yang sinus. Kemudian yang berikutnya adalah kosinus. Sama juga nanti sudutnya di sini dari 0 derajat ya. Jadi arahnya tetap dari ibu jari. 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Maka nanti, nah kalau sinus tadi dari sini tadi 0, maka sekarang dibalik. Kebalikannya tadi ya, urutannya dibalik, maka nanti di sini jadi 0 derajat itu cos 0 derajat 1, kemudian setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi yang tetap di sini adalah cos dengan sin 45 derajat ini tetap sama. Kemudian yang terakhir di sini adalah tangen. Nah, sudutnya tetap sama ya. Jadi nanti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini ternyata untuk menghafalkannya ini adalah perbandingan antara sinus dengan kosinus. Sehingga nanti kalau menghafalnya nanti di sini ini kalau 0 derajat 0 ya, kemudian sepertiga akar 3, kemudian 1 akar 3, kemudian tak terhingga atau tak terdefinisi. Jadi nanti ini ya, menghafalkannya bisa menggunakan tangan atau bisa dengan cara lain, yaitu dengan lagu seperti ini. Bisa didengarkan dulu ya ini. Trigonometri membanding sisi segitiga siku-siku. Sinus depan miring, kosinus samping miring. Tangan sisi depan dibagi samping. Hafalkan nilai sudut-sudut istimewanya. Bukalah jemari tangan kirimu saja. Tuliskan 0, 30, 45, 60 serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus. Plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Satu lingkaran lalu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran satu sudutnya bertanda alfa. 2 180 min alfa. 3 180 plus alfa. 4 3 60 dikurang alfa. Kuadran 1 positif semua tandanya. Kuadran 2 3 serta 4 yang positif sin tan serta kosnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60
setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus, plus minusnya tergantung letak kuadratnya. Sudut 53 dan 37 adalah triple Pythagoras dengan sisi 3, 4, dan 5. 53 diapit sisi 5 dan 3, 37 diapit 5 dan 4. Sin cos tangannya bandingkan sisinya, ku mohon kau pahami. Sin itu singkatan. Oke, yang berikutnya di sini saya potong dulu ya. Nanti kalau ingin lengkapnya nanti bisa buka di PowerPoint ya. Jadi yang di sini perbandingan trigonometri segitiga siku-siku pada segitiga siku-siku ya di sini. Misalnya di sini saya mempunyai segitiga ABC yang siku-siku di B. Nah, ini di B. Kemudian saya mempunyai sudut alfa. Maka karena nanti kita itu mencari ya di sini ya, mencari sin cos dan sebentar. Mencari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa, maka di sini nanti kita tentukan dulu. Kalau sudutnya alfa di sini di C, maka sisi depannya adalah depan sudut C, yaitu ini ya depannya. Kemudian sampingnya yang di sampingnya ini. Kemudian sisi miringnya adalah di depannya siku-siku ya ini. Sehingga nanti sin alfa sama dengan depan per miring atau biasanya kita singkat sin demi ya. Kalau cos alfa berarti samping per miring, makanya disingkat sami ya, samping per miring. Kemudian tangen alfa depan per samping atau desa. Jadi menghafalkannya nanti juga mudah. Jadi sin alfa sama dengan demi, kalau sin demi cos sami tangen desa ya. Nih. Kemudian ini contohnya, kalau misalnya saya mempunyai di sini ya, diketahui segitiga siku-siku di B dengan AB sama dengan 4 dan BC-nya sama dengan 3. Tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Karena alfanya ada di C, berarti depannya adalah 4, sampingnya adalah 3, dan miringnya belum diketahui. Karena belum diketahui, maka ini bisa dicari karena segitiganya siku-siku, bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi sisi miring atau R biasanya ya sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi depan kuadrat ditambah dengan samping kuadrat. Berarti akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 9. Akar 25 berarti sama dengan 5. Sehingga nanti sin alfa tadi rumusnya demi ya. Berarti depan per miring 4 per 5. Kemudian cos alfa sami berarti 3 per 5. Ini tadi tangen desa. Berarti depan per samping, berarti 4 per 3. Nah, lebih mudah kan? Jadi diingat-ingat ya rumusnya tadi, kalau sin demi, cos sami, tangen desa. Itu untuk mempermudah saja. Kemudian, kalau misalnya sekarang kita ganti di sini, ternyata yang diketahui di sini sudut beta, maka depannya berarti di depan sudut A ini, ya, ini. Kemudian sampingnya berarti yang sejajar, yang ditempati berpotongan dengan titik sudut A ya. Miringnya ya tetap di depan siku-siku ya. Sehingga nanti rumusnya sin tetap demi ya. Nah, hanya deminya depannya berarti kan BC. Kalau tadi kan AC, AB ya. Maka berubahnya nanti di sini ya. Kemudian cos berarti sami, tangen desa. Nah, ini untuk mempermudah. Jadi sebetulnya kalian salah kalau tidak menyukai mata pelajaran trigonometri karena trigonometri itu sangat menarik ya. Oke. Nah, contoh aplikasinya ya di sini misalnya
Sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah adalah 2/3 meter. Tentukan panjang tangga. Nah, untuk menentukan panjang tangga, makanya di sini harus digambar dulu ya, segitiganya ya. Jadi ini adalah tembok, kemudian ini tangganya BC ya. Nah, berarti ini siku-sikunya di sini ya. Nah, jarak antara ujung tangga dengan permukaan tanah berarti ini adalah jarak antara ujung tembok yang ujungnya tangga dengan tembok ya, dengan ke tanah ya. Maka nanti di sini yaitu AC-nya. Berarti 2/3 ya. Kemudian sudutnya tadi 60 derajat ya. Sudut antara tembok dengan tangga tadi ya, maka ini ya. Kemudian yang dicari adalah panjang tangga yaitu BC. Nah, ini terserah kalian nanti bisa menggunakan beberapa rumus. Tapi karena yang diketahui di sini sisi di depannya, berarti yang paling mudah kita gunakan adalah rumusnya sinus. Berarti sin 60 derajat sama dengan demi kan, berarti depannya AC ini ya dibagi dengan miring yaitu BC. Berarti setengah akar 3 sama dengan, nah AC-nya 2/3 per BC. Berarti BC-nya kita kalikan silang ke kiri, kemudian setengah akar 3-nya kita kalikan ke kanan ya. Sehingga nanti BC sama dengan 2 kali 2/3 per akar 3. Dari mana 2 yang ini? Nah ini, setengah kalau kita bagi ke kanan di sini nanti kan sama dengan kebalikan dari pecahan ini. Kalau setengah kebalikannya adalah 2/1. Jadi 2 kali 2/3. Akar 3 dibagi akar 3 1. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi BC atau panjang tangga itu adalah 4 meter. Jadi di sini panjang tangga tersebut adalah 4 meter. Nah, demikian tadi untuk pelajaran trigonometri ya. Terima kasih Anda sudah mempelajarinya. Semoga video ini dapat membantu belajar matematika dengan mudah. Amin. Itu semua harapan Ibu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.